Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu bahagia ya. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan jatuhnya pesawat Air India Boeing 171 yang saat ini juga sudah mulai muncul banyak kayak perdebatan di masyarakat. Apakah benar korban yang diklaim selamat ini atas nama Viswu Kumararan selamat atau jangan-jangan ini adalah korban yang mungkin berada di lokasi TKP? Karena lokasi TKP kan juga pemukiman padat penduduk dan tempat jatuhnya pesawat itu berada di atas gedung asrama mahasiswa kedokteran. Ini aku lihat dari beberapa media di India sudah memberikan keterangan resmi dan juga menunjukkan boarding pass-nya Ramesh Viswas Kumar. Di sini terlihat tanggalnya adalah 12 Juni 2025, boardingnya jam 12.L10, gate-nya jam 2A, seat-nya 11A, flight number-nya AI7110, dan namanya clear di sini. Jadi sudah dipastikan bahwa Ramesh Viswas Kumar ini adalah satu-satunya penumpang yang selamat dari pesawat ini. Totalnya kalau aku lihat korban sampai sekarang ini ada 265 jenazah yang sudah ditemukan dan 24 diantaranya adalah korban yang berada di darat. Oke, sekarang coba kita gali lebih dalam keterangan dari yang selamat. Ini ada salah satu wawancara dari media India. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya, karena Ramesh ini adalah warga British ya, Inggris tapi dia keturunan dari India. Coba apa aja yang disampaikan di sini? Siapa tahu ini bisa menjadi petunjuk untuk mengetahui sebenarnya apa penyebabnya. Apakah karena dugaannya mengenai ditabrak oleh sekelompok burung, atau bahkan ada dugaan dari human error, atau bahkan konspirasi-konspirasi yang saat ini sudah mulai muncul di media ataupun juga sosial media. Bagian yang pertama dia mengatakan bahwa saya tidak sadar, tidak nyangka, dan saya pikir bahwa saya juga akan meninggal dunia. Kemudian dia bilang di bagian pertama ini, saya pertama kali itu mencoba untuk unbuckle myself from the seat. Aku coba untuk ngebuka tempat duduk yang seat beltnya dan keluar menyelamatkan diri kemanapun yang aku bisa. Dan di depan kedua bola mataku, aku melihat dari korban-korban yang ada termasuk adalah pramugari, pramugara, dan juga penumpang yang sudah tidak lagi bernafas. Take flight Achan reporternya nanya apa yang sebenarnya terjadi pada saat kamu itu baru aja take off, karena kan kejadian ini tuh hanya 30 detik setelah pesawatnya itu take off. Teman-teman, kita bisa ngelihat ya di video yang beredar itu kelihatan banget kayaknya susah banget naik ke atas padahal baru 30 detik ini. Jawabannya setelah take off kurang lebih nggak nyampe semenit rasanya itu seperti pesawatnya berusaha untuk naik antara 5 sampai 10 detik berusaha naik. Kerasa banget dia bilang mesinnya di dalam pesawat. Kemudian ada warna green and white, hijau dan putih dari kabin yang itu nyala dalam penerbangan. Oke, green, aku bisa merasakan bahwa engine-nya mesinnya itu berusaha untuk kayak ngegas naik ke atas. Tapi pada saat berusaha naik ke atas, hanya terdengar suara kayak tabrakan. Dan ternyata itu adalah menabrak gedung bangunan di mana para mahasiswa tinggal di situ. Apakah itu hostel atau rumah sakit? Hostel. Oh, hostel katanya. Semuanya terjadi di hadapanku. Flight crash apakah kamu berhasil keluar ketika menabrak hotel tersebut? Hostel Usihar, dia bilang bahwa the side of the plane I was on landed, katanya bagian pesawat yang saya landed turun gitu, selamatkan. Di lantai itu katanya dia terpecah menjadi 2. Maksudnya gini, dia itu tidak turun di gedungnya, tapi dia turunnya di tanah karena pesawatnya itu terbagi menjadi beberapa bagian dan dia tidak di atas gedungnya tetapi berada di tanah. Makanya kan dia bilang langsung menuju ke ambulans katanya di situ. Oke, aku juga nggak tahu tentang bagian-bagian lain dari pesawat tersebut, tapi posisi tempat aku duduk katanya memang saat itu jatuhnya berada di atas tanah, bukan di atas gedung tersebut. Ini aku baca dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi kalau yang bisa bahasa India ini tidak menyesuaikan dengan bahasa Indianya. Oke. Terus dia bilang juga di sana itu ada beberapa bagian di tanah yang juga bagian dari pesawat tersebut. Artinya kan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Karena aku juga tadi lihat ya di salah satu media menuju ke lokasi TKP. Di situ kelihatan banget ada sayap dari pesawat itu lagi tergantung di salah satu bangunan tinggi. Kemudian bagian badannya itu berada di tanah pun ada, di atas bangunan juga ada. Jadi memang tidak satu lokasi aja. Dan dari video yang beredar kan kita bisa ngelihat bahwa pesawat tersebut tidak hancur di udara, tetapi cuma jatuh dan hancurnya itu di darat karena mengalami tabrakan tersebut. Itu adalah salah satu temuan dari tim penyidik di India. Kemudian waktu mendengar suara dari pintunya itu hancur, aku melihat tanah dan di sana hancur Ada beberapa area yang aku bisa landing dan aku seandainya lompat sebenarnya bisa. Tapi dia tidak lompat. Katanya dia cuma jalan kaki biasa aja karena sudah berada di tanah. Kemudian pada saat itu saya melihat tanah ya, sudah saya mencoba menyelamatkan diri dan keluar dari badan pesawat tersebut. Terus dia bilang di opposite side. Jadi di hadapan berlawanan pesawat tersebut ada bagian dari pesawat juga yang sudah hancur masuk ke dalam gedung hostel tersebut dan terhalang oleh
Tembok-tembok yang hancur di hadapan tempat dia duduknya. Jadi nggak akan ada seorang pun yang bisa keluar dari area tersebut karena terhalang dari itu tadi, puing-puing yang besar dari pesawat dan juga tembok yang sudah hancur. Terus bagian tersebut yang aku lihat di situ juga ada beberapa bagian yang kosong sebenarnya. Tapi aku nggak ngerti bagaimana untuk bertahan di situ. Terus di hadapan mataku, aku melihat para pramugari, pramugara dan juga penumpang lainnya menghembuskan nafas terakhir. Apakah kamu jalan dan melewati semua para korban di situ? Lagi? Iya. Katanya saya melewati semua itu dan ketika api mulai melebar kemana-mana, tangan kiriku terbakar. Kemudian ada ambulans membawaku ke sini ke rumah sakit. Oke, jadi itu adalah keterangan yang disampaikan lebih detail dari Vismas Kumara. Paling tidak untuk masyarakat bahwa apakah betul dia adalah bagian dari penumpang sudah dapat measurement dipatahkan ya karena sudah ada tiket pesawat yang dia miliki. Nah, lantas dari kejadian ini teman-teman apakah sudah ada jelas penyebabnya? Karena kotak hitamnya juga pasti butuh waktu ya untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut. Tetapi kalau kita lihat dari sejumlah ahli penerbangan yang aku lihat di sejumlah media di India, memang kemungkinan besar prediksi mereka ini adalah karena kedua mesin engine di pesawat tersebut yang mengalami mati total. Katanya sih pada umumnya kan jarang ya kalau di pesawat itu bisa dua-duanya mati. Tetapi kenapa yang bisa menyebabkan seperti itu? Dengan indikasi kayak saya pesawat yang berada kayak flipnya itu tidak terbuka karena itu bisa membantu memberikan kecepatan maksimal pada saat terbang rendah. Dan 30 detik setelah take off itu kelihatan banget pesawatnya kan berusaha naik tapi kayaknya berat banget gitu. Dan dikonfirmasi sama yang selamat ini bahwa saya memang merasakan banget waktu ceiling baru take off nggak nyampai semenit kelihatan kerasa banget mesinnya tuh berusaha naik.